Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Budi Wibowo dari Prodi Teknologi Informasi akan membuat suatu layanan komputer rekayasa perangkat lunak, yaitu membuat suatu website untuk pengaduan masyarakat. Isi websitenya untuk mengadu suatu kejadian bagi masyarakat yang mengalaminya. Oke, langsung aja. Tapi sebelum masuk ke website, kita akan mengaktifkan yang namanya localhost exampp. Kita akan mengaktifkan exampp terlebih dahulu. Nah, di sini saya memakai exampp versi 3. Di sini banyak pilihannya, ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Kita memakai Apache dan MySQL saja. Nah, sistem akan menunjukkan apabila exampp kita sudah aktif, dia akan berwarna hijau. Oke, langsung aja kita masuk ke websitenya atdoc Apem Sempurna. Kita copy saja alamatnya. Bisa dilihat di sini, ini adalah tampilan landing page website saya, yaitu untuk pengaduan masyarakat. Langsung aja ya, kita masuk ke Sublime Text. Kita main di indeks PHP. Bisa dilihat di sini codingannya. Oke, kita langsung aja login masyarakat. Nah, tapi sebelum login, saya akan menjelaskan sedikit. Di sini ada fitur login masyarakat, login supervisor, login admin atau petugas. Nah, masing-masing fitur mempunyai fungsinya. Untuk login masyarakat adalah apabila masyarakat ingin mengadukan suatu kejadian, maka akan loginnya ke masyarakat. Nah, untuk supervisor ini hanya untuk memantau data yang masuk, sedangkan untuk login admin atau petugas adalah untuk memverifikasi suatu kejadian yang diadukan pada login masyarakat. Oke, langsung aja kita masuk ke login masyarakat. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke database pada website pengaduan masyarakat. Localhost exampp. Saya udah versi terbaru ya, 8.2.12. Oke. Kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, ini adalah database dari website kita. Kita main di Apem Sempurna. Kita akan masuk ke masyarakat. Nah, bisa dilihat di sini untuk database sendiri ada nick, ada nama, username, paspor, dan telepon. Oke, kita balik ke website. Bisa dilihat di sini, selamat datang di aplikasi pengaduan. Di sini di website diminta memasukkan nick dan paspor. Kita masuk ke database dulu. Nicknya 0057, paspornya 5. Masuk dulu. Terus kita login. Bisa dilihat di sini tampilannya
aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat. Selamat datang di pelaporan pengaduan masyarakat, di mana aplikasi ini dibuat untuk melaporkan tindakan yang menyimpan dari ketentuan. Anda login sebagai Dimas Budi Wibowo. Bisa dilihat di sini. Ini adalah database-nya. Lanjut, cara kerja login masyarakat ini adalah dengan cara kita tulis laporan pada websitenya. Untuk tanggal pengaduan dia otomatis sesuai dengan tanggal hari ini ya. Untuk alamat kita coba Jalan Sunggal. Di sini ada jenis pengaduan, bisa kita pilih ada kebakaran, kemalingan, ketabrakan, kebanjiran. Tabrakan aja ya. Isi laporannya: telah terjadi kecelakaan di Simpang Sunggal. Nah, dan di bawahnya ada fitur foto. Sebentar. Oke, baik, lanjut. Untuk file pilih foto, kita bisa pilih file dari database kita atau dari website kita ya. Kita masuk dulu exam htdoc sempurna. Imagesnya ini contoh saja ya, ini contoh sebagai contoh. Dan di bawahnya ada fitur simpan, maka langsung aja kita simpan. Dan bisa dilihat di sini sistem localhost menyatakan pengaduan sudah tersimpan. Oke. Nah, selanjutnya kita ke fitur lihat pengaduan. Di sini udah banyak saya buat pengaduannya, dan ini adalah pengaduan yang baru saja dibuat. Untuk fitur pengaduannya ada tanggal, nik, nama, alamat, jenis, isi laporan, foto, dan status. Nah, di sini statusnya masih 0 karena belum kita proses. Untuk actionnya saya buat 2 fitur, ada detail dan lihat tanggapan. Kita ke detail dulu. Bisa dilihat di sini tanggal pengaduannya muncul, isi laporannya juga muncul, dan fotonya juga muncul. Selanjutnya kita kembali, kita lihat tanggapan. Bisa dilihat di sini sistem menyatakan maaf, pengaduan Anda belum ditanggapi. Terus bagaimana cara menanggapinya? Kita kembali, terus kita login ke admin. Untuk pasportnya 1 ya, pasportnya 1. Kita login. Nah, terus di sini di tampilan admin ini saya buat dashboardnya ini untuk verifikasi pengaduannya. Ini bisa dilihat untuk laporan sama saja, data laporan, verifikasi pengaduan. Maaf, untuk memverifikasi suatu kejadian tadi kita login ke petugas, bukan ke admin. Petugas. Dan untuk tampilan sistem pada petugas itu saya buat ada dashboard, tanggapi laporan. Nah, ini dia tanggapi laporan. Nah, ini dia yang baru saja dibuat. Langsung aja kita detail dan verifikasi. Nah, untuk detail pengaduan pada fitur petugas
ada tanggal pengaduan, NIK, nama, ada NIK, ada nama pelapor, ada alamat, tulis laporan, dan bukti foto. Ini sebagai contoh saja ya. Terus untuk memverifikasi data yang diadukan oleh masyarakat adalah kita ke proses verifikasi, dan sistem akan menyatakan yakin akan diproses. Oke. Dan ketika kita sudah memproses datanya akan muncul seperti ini. Dan bisa dilihat statusnya ini masih 0, belum diproses. Kita ke detail dan verifikasi. Proses verifikasi, localhost menyatakan akan diproses. Oke. Nah, apabila datanya sudah diproses oleh petugas, maka data yang muncul di sini tadi akan hilang. Hilang kemana? Hilang ke masyarakat. Kita login ke masyarakat pakai database yang kita masukkan tadi. Terus kita ke lihat pengaduan. Nah, bisa dilihat di sini statusnya sudah diproses. Terus kita lihat actionnya, lihat tanggapan, dan masih belum ditanggapi. Masih proses. Oke, kan kita cari tahu di mana salahnya. Kita login ke admin dulu, admin. Terus kita verifikasi pengaduan. Kita lihat detail. Di sini sudah muncul. Kita tanggapan. Nah, di sini deh. Untuk tanggapannya oke. Laporan diterima. Untuk ID petugas 1, untuk di sistem pada admin di bagian verifikasi pengaduan itu ada ID pengaduan, tanggal tanggapan, tulis tanggapan, dan ID petugas. Selanjutnya kita tanggapi, maka sistem akan menyatakan data sudah ditanggapi. Oke. Selanjutnya kita login lagi ke masyarakat, apakah sudah diproses. Kita login, kita lihat pengaduan, terus kita lihat ini ya tadi, ini nih, kita lihat tanggapan. Nah, bisa dilihat di sini tanggal tanggapan 2024 bulan 5 tanggal 12. Laporan telah terjadi kecelakaan di Simpang Sunggal. Tanggapan oke, laporan diterima. Oke, kita kembali. Kita logout. Untuk login supervisor ini sama seperti di admin dan petugas. Dia hanya memantau data yang masuk yang diadukan oleh masyarakat. Kita login dulu. Login. Bisa dilihat di sini, selamat datang di aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat, di mana aplikasi ini dibuat untuk melaporkan tindakan yang menyimpan dari ketentuan. Anda login sebagai supervisor. Untuk fitur supervisor nggak jauh beda sama admin sama petugas. Di sini ada registrasi petugas, ada data petugas, dan logout. Dah itu aja sih. Nah, bedanya di supervisor ini kita bisa membuat
atau ngedata nama yang ingin mendaftar. Contoh, nama petugas, Mas, user, petugas sebagai petugas, paspor 1, telepon 00071. Untuk levelnya petugas. Di sini bisa dikosongkan dan bisa disimpan. Saya buat dua fitur, kita simpan. Mantap, error. Fatal error kau duplikat. Oke, kita balik. Untuk levelnya mungkin kita kosongkan saja. Lalu kita simpan dan masih error. Oke. Coba namanya kita ganti jadi Udin. Terus levelnya kita petugas, kita simpan. Masih error juga. Bentar ya guys. Kita tulis ulang ya nama, dan untuk namanya Udin, usernya admin, petugas ya. Petugas, paspornya. Untuk nomor telepon. Ini ngasal aja guys. Untuk level petugas kita simpan. Mantap, masih error juga. Simpan program online 14. Sabar ya guys, sabar. Registrasi petugas. Jadi petugas 1, 2. Oh maaf guys, maaf. Kita tulis ulang. Ini kita hapus saja. Udin, usernya petugas. Untuk paspornya 5545. Untuk nomor teleponnya. Lalu kita simpan. Apakah error? Masih error juga. Paten. Coba ini kita ganti admin. Di sini kita petugas. Masih error juga. Bentar ya guys, bentar. Oke guys, kita lanjut ya. Kita lanjut. Supervisor. Simpan petugas. Insert into petugas. User. Oke, kita ke websitenya. Kita refresh dulu. Kita logout. Kita refresh. Kita login ulang. Masukkan user Anda. Supervisor 1.
login. Nah, selanjutnya kita akan untuk supervisor ini bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai petugas ataupun admin. Di sini sudah tersedia fiturnya registrasi petugas. Kita akan buat contoh Udin. Usernya Udin. Untuk paspor kita 15 lah, 15. Nomor telepon. Ini kita ngasal aja nomor teleponnya. Untuk label kita pilih petugas. Langsung kita simpan. Nah, bisa dilihat di sini localhost menyatakan data berhasil ditambahkan. Ketika saya klik OK, maka dia akan menyatakan sistem not found. Nah, seperti ini not found. Kenapa not found? Karena belum kita buat untuk codingan selanjutnya. Kita balik aja. Terus kita refresh websitenya. Lalu kita ke data petugas, kita refresh. Bisa dilihat di sini Udin sudah masuk, usernya Udin, paspornya 15, bisa ditengok telepon, labelnya petugas. Mungkin segitu saja untuk layanan komputer rekayasa perangkat lunak dari saya, Dimas Budi Wibowo. Sebelum itu, untuk di fitur login masyarakat ini, apabila teman-teman belum mempunyai akun, bisa daftar melalui fitur belum punya akun. Silakan daftar. Ini tambahan aja. Untuk nicknya Sukaati 12397. Nama Anda contoh Ranger, usernya kita sebagai petugas admin lah ya, admin. Tadi kan udah petugas admin. Paspornya 8, nomor telepon Sukaati berapa. Ini sebagai contoh saja. Dan di sini juga saya buat fitur sudah punya akun, silakan login. Nah, tapi kebetulan kita belum login, maka kita akan daftar di fitur belum punya akun. Selanjutnya kita register. Dan bisa dilihat sistem menyatakan Anda berhasil mendaftar. Oke. Selanjutnya kita masuk ke localhost database. Kita refresh. Kita ke di sini masih di bagian supervisor ya. Kita masuk ke masyarakat. Nah, bisa dilihat di sini data yang kita buat di website masuk ke database localhost Power Ranger. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita loginkan saja di login masyarakat dengan data yang kita daftarkan di website masyarakat tadi, di fitur masyarakat. Diminta di website masukkan nick dan paspor. Nicknya 12397, PW-nya 8, 12397. 12397. Ketik aja ya, 12397. Paspornya 8. Kita login. Nah, bisa dilihat di sini Anda login sebagai Power Ranger. Mungkin segitu aja dari saya, Dimas Budi Wibowo, untuk layanan komputer rekayasa perangkat lunak. Mohon maaf apabila banyak salah patah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.